Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saya yang diberkati Tuhan. Mari saya mengajak di pagi hari ini untuk kita menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita percaya Dialah Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah
bahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap tetap Allah dalam hidup kami. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan hanya nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, segala kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Tiba saatnya Bapa, kami renungkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar hari ini tentang penghalang doa. Nah, ada berapa banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang salah dalam hidupku ya Tuhan? Kenapa sampai doaku tidak terjawab? Apa sih yang salah dalam kehidupanku Tuhan? Kenapa hidupku begini-begini terus? Sebetulnya apa yang salah dalam hidupku Tuhan? Sampai hari ini aku belum menemukan jawaban doa yang jelas, yang pasti, yang gamblang. Apakah ada penghalangnya? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan belajar hari ini tentang penghalang doa. Ini poin pertama ini khusus orang yang berumah tangga ya. Nah, kita mau belajar, ada enggak sih penghalang doa dalam kehidupan kita ini? Sangat jelas ada banget. Coba kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 ya. Perhatikan di sana 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu, perhatikan. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, terus sebagai kaum yang lebih lemah. Terus hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, jelas, tidak perlu ditafsirkan pakai bahasa Yunani, tidak perlu ditafsirkan pakai bahasa macam-macam ya. Sudah gamblang, ini firman Tuhan gamblang. Pakai bahasa Indonesia jelas artinya, tidak perlu diterjemahkan lagi. Kecuali kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi. Tapi ini sudah sangat-sangat jelas. Bahwa di sini dikatakan, supaya doamu jangan terhalang. Saya ulangi lagi,
supaya doamu jangan terhalang. Jadi ternyata saudara, ada penghalang doa. Apa itu? Perhatikan di sana ayat yang ke-7 tadi. Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, kalau suami hidup tidak bijaksana dengan istrimu, doamu sudah jelas akan terhalang. Apalagi kau selingkuh, itu lebih ngeri. Wong Anda tidak bijaksana aja doamu terhalang, apalagi kau selingkuh di sana, di luar sana, berzina di luar sana, ngemplang uang orang lain, bohong, manipulasi data, manipulasi nota. Nah, itu lebih parah lagi. Sedangkan di sini dikatakan hidup tidak bijaksana seorang suami kepada istri, doa sudah terhalang kok. Apalagi selingkuh di luar sana, main dukun di sana, saingan bisnis kalah saingan, main dukun, apalagi seperti begitu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tadi saya sharing-sharing kepada istri, saya ceritakan tentang begini-begini. Nah, orang sukses itu kalah dengan dosa. Sehebat apapun orang itu, kalau dia berbuat dosa, pasti akan jatuh juga. Kenapa? Karena Yesus mati bagi kita itu karena dia menebus kita dari dosa kok. Jadi artinya apa? Dosa itu pembunuh nomor 1. Bayangkan, sehebat apapun engkau, kalau engkau berbuat dosa, udah habis, selesai hidupmu. Banyak orang yang hebat, yang gelarnya luar biasa, yang kekayaannya luar biasa. Begitu dia terjatuh, bahkan orang yang terkenal sekalipun tumpang tangan, belum tumpang tangan udah jatuh, yang penuh kuasa, begitu dia berdosa, jatuh juga tuh. Nah, apalagi berbuat dosa semakin tidak didengar. Sedangkan di sini suami harus bijaksana kepada istri, yang tidak bijaksana akan terhalang doanya. Kenapa? Karena istri itu teman pewaris kata firman Tuhan. Karena istri itu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi jangan coba-coba engkau berani dengan istrimu, mentang-mentang kau laki-laki, istrimu kamu gajul, nggak mungkin dia menang lawan kamu kok. Nggak mungkin menang. Istrimu itu nggak mungkin bisa menang lawan kamu gede, kamu laki-laki, kecuali kamu diracun ya, kecuali Anda diracun mungkin Anda kalah, maaf ya. Tapi yang jelas, kita sebagai seorang pria harus bijaksana dalam kehidupan kita ini. Harus kita bisa ngemong, orang Batak bilang menganju, makanya ada lagu seperti itu, saya anju maaf, perlu dianju, perlu diemong. Laki-laki harus bisa ngemong perempuan. Maka saya bersyukur punya anak perempuan, jadi saya bisa belajar tentang seluk-beluk wanita. Oh ternyata wanita seperti begini, oh punya anak cewek, ternyata begini tuh. Saya tarik ke istri saya, oh iya ternyata wanita emang seperti begini. Kadang ya, begitulah. Kita harus bisa ngomong. Jadi jangan pakai otoritas kita sebagai pemimpin kepala rumah tangga kita semena-mena terhadap keluarga kita, apalagi terhadap istri dengan anak kita. Tidak, doa kita tidak akan terjawab, doa kita akan terhalang. Maka daripada itu, kalau ada suami-suami yang berani tampar istri, yang berani gajul istri, yang berani marah-marahin istri dengan kasar di depan umum, apalagi, gimana doa mau dengar Tuhan? Kita itu, sudahlah saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau diceritakan panjang banget, intinya, kalau kita sebagai seorang pria, mari kita bijaksana dalam kehidupan kita. Meskipun wanita banyak menuntut, ya tidak bisa dipungkiri wanita banyak menuntut. Itu sudah pasti, itu namanya wanita seperti begitu, pingin dimanja, banyak menuntut, itu sudah wanita seperti begitu. Maka daripada itu kita harus bijaksana, katakan apa yang harus kamu katakan, jujur, ajak bicara bareng bagaimana menghadapi situasi seperti di rumah tangga yang seperti begini. Supaya apa? Supaya jangan terhalang doa kita. Kenapa? Karena istri kita itu teman pewaris kita. Wow, keren saudara. Itu penghalang pertama, tidaknya ada kebijaksanaan dalam rumah tangga. Terus yang kedua, kita buka dalam Markus pasal 14, Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Perhatikan demikian bunyi firman Tuhan. Penghalang doa yang kedua adalah Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan sampai di situ ya. Ayat ini bukan cuma sampai di situ, wah kita doa dikasih, enggak. Ayat ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan ya, saya ulangi lagi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kamu berdoa, apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni. Artinya tidak ada kepahitan. Penghalang doa yang kedua adalah kepahitan. Suatu ketika saya pelayanan, ada sebuah pelayanan, saya undang maju ke depan, ada seorang mahasiswa fakultas hukum,
seorang perempuan, saya belum tumpang tangan, tapi dia sudah menjerit, waduh panas, panas. Saya pikir ini kesurupan setan atau ada ilmu hitam atau apa. Saya tengking dalam nama Yesus, nggak keluar. Oh, berarti ini bukan setan, berarti ini kepahitan. Bener, singkirkan dulu, nanti kita ajak konseling. Saya doain yang lain. Bener, setelah dikonseling, dia ternyata kepahitan luar biasa kepada bapaknya. Bapaknya begitu kejam, dari Manahan sampai ke Unisri sana jalan kaki, nggak dijemput-jemput. Sering mengalami perlakuan yang kasar daripada bapaknya. Kita konseling, sampai setengah jam, akhirnya dia bisa mengampuni. Wow, ngeri banget saudara. Kepahitan itu ngeri, makanya engkau jadi seorang bapak, jangan terlalu kejam kepada anakmu. Iya, soalnya, waduh udahlah, pokoknya ceritanya panjang lah itu ya. Kita sebagai seorang pria, sebagai seorang bapak, jangan terlalu kejam kepada anakmu. Kasihan, anak itu, apalagi anak perempuan ya. Kalau kita begitu kasar sedikit, waduh apalagi anak saya itu, kalau saya ngomong kenceng dikit, langsung dia mutung, papa minta maaf dulu sama aku. Kalau enggak, aku marah. Jadi harus minta maaf dulu, harus dipeluk dulu sama anak saya itu. Kalau enggak dia sakit hati, makanya saya harus hati-hati. Jangan sampai papa marah, biar mama. Jadi saya sarankan, yang marah kepada anak saya biar istri saya. Kalau istri saya marah kepada anak saya, nggak mungkin sakit hati. Tapi kalau saya ngomong keras dikit, anak saya sakit hati. Aduh, makanya saya wanti-wanti, jangan sampai saya marah. Kalau marah nih, anak saya sakit hati. Sampai bisa setahun nggak lupa-lupa. Papa dulu marah sama makan di Danau Toba, sampai ingat loh. Waktu di Danau Toba, papa marah sama mama toh. Ayo minta maaf, diiling-iling terus sampai hampir setahun. Aduh, makanya jadi seorang pria, sebagai seorang bapak, jangan sampai membuat anak itu kepahitan. Aduh, ngeri banget. Nah, penghalang doa yang kedua adalah kepahitan, sakit hati. Jangan sampai kita kepahitan yang begitu mendalam sampai itu mengakar, bahkan sampai membawa kita ke dalam kematian. Jangan sampai. Lepaskan itu. Ampuni dia. Engkau akan mendapatkan kebebasan. Doamu sehingga didengar Tuhan. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Yesaya pasal 59, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan buka dalam Yesaya pasal 59. Perhatikan di sana ayat yang kedua ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, perhatikan tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ternyata Tuhan tidak mendengar doa kita, yaitu segala dosa kita. Jadi penghalang doa yang kedua adalah dosa kita, perzinahan, perselingkuhan, atau main dukun. Wow, jangan sampai kau terjerumus hal yang seperti itu. Saya kemarin menasihati teman, gimana di sana sisi gelapnya gimana? Dia ceritakan di sini ada komunitas gay, di sini ada bebas jual begini-begini. Kau jangan sampai tercemplung. Kalau engkau tercemplung itu seperti engkau ada di dalam lumpur. Begitu engkau masuk dalam lumpur itu, engkau akan susah naik. Jangan sampai. Saya bilang seperti begitu. Jangan sampai engkau terjebur dalam lumpur hitam tadi. Kalau engkau sampai terjebur, kau naik susah. Artinya apa? Jangan sampai kita terjebur masuk ke dalam lumpur dosa. Engkau akan susah bangkit lagi. Dosa perzinahan, perselingkuhan, dukun. Wah, jangan sampai seperti begitu. Itu yang menghalangi hidup itu bebas. Tidak bebas menghadap Tuhan. Penghalang doa besar seperti begitu. Wow, saya pikir cukup 3 poin ini aja supaya kita sadar, kita review, kita introspeksi diri kita. Bagaimana kita dalam menjalani hidup kita supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus memberkati.